Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yeni Indria Ferawati, NIM 017 dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kelas A 2019, Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang riwayat pendidikan tokoh pendidikan di Indonesia, yaitu Hadratul Syekh Kyai Haji Hasyim Asy'ari. Hadratul Syekh Kyai Haji Hasyim Asy'ari. Hadratul Syekh merupakan gelar Islam. Kyai Haji merupakan gelar Islam dan sosial. Bernama asli Hasyim Asy'ari. Lahir di Desa Gedang, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, pada 10 April 1875. Ibunda bernama Halimah dan ayahanda bernama Asy'ari. Ayahnya merupakan seorang pendiri salah satu pondok pesantren di daerah Jombang, Jawa Timur. Anak ketiga dari 11 bersaudara. Istri, pada tahun 1892 beliau menikah dengan Khadijah. Kemudian pada tahun 1899 beliau menikah dengan Nafikoh, dikaruniai 10 anak. Pada tahun 1930 beliau menikah lagi dengan Masruroh, dikaruniai 4 orang anak. Pada 25 Juli 1947 bertepatan pada 7 Ramadan 1366 Masehi, beliau meninggal dunia. Kemudian dimakamkan di Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur. Kata-kata mutiara Kyai Haji Hasyim Asy'ari. Kita lebih membutuhkan adab meskipun sedikit dibandingkan ilmu sekalipun banyak. Dakwah dengan cara memusuhi ibarat orang membangun kota tetapi merobohkan istananya. Kontribusi dari Kyai Haji Hasyim Asy'ari untuk Indonesia. Pada tahun 1899, beliau mendirikan pondok pesantren di Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur. Di pondok pesantren tersebut tidak hanya mengajarkan keagamaan, para santri diajarkan membaca huruf Latin, menulis, dan membaca buku berisi pengetahuan umum, berorganisasi, dan berpidato. Kemudian pada 31 Januari 1926 atau 16 Sya'ban 1344 bersama para rekannya, para ulama, beliau mendirikan Nahdlatul Ulama atau yang sering dikenal NU. Sebagai seorang yang amat intelektual dan merupakan seorang signifikan yang dijadikan anutan, Kyai Haji Hasyim Asy'ari telah menyumbangkan banyak hal yang berharga bagi pengembangan peradaban. Di antaranya adalah sejumlah literatur keagamaan dan sosial. Namun sangat disayangkan bahwa sejumlah karyanya tidak bisa ditemui oleh masyarakat umum secara bebas dan sebagian belum sempat dipublikasikan karena belum terbitnya pengarsipan yang ada pada masa itu, serta kurang tertata rapi sistem dokumentasi dan pengarsipan pada lembaga NU. Berikut adalah karya-karya tulisan Kyai Hasyim Asy'ari yang terkenal. Karya yang pertama, Adab al-Alim wa al-Muta'alim fima yataj ilai al-Muta'alim fi ahwal ta'limihi wa ma yatafaqab alai al-Muta'alim fi maqamat ta'limihi, yang menjelaskan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan etika orang yang menuntut ilmu, yaitu murid dan seorang guru. Karya yang kedua yaitu Siyadat Ta'liqat, sebuah tanggapan atas pendapat Syekh Abdullah bin Yasin Pasuruan yang berbeda pendapat tentang Nahdlatul Ulama. Karya yang ketiga yaitu At-Tanbihat Al-Wajibat Liman Yasna'ul Al-Maulid bi Al-Munkarat, yang menjelaskan tentang orang-orang yang mengadakan perayaan Maulid Nabi dengan kemungkaran. Karya yang keempat yaitu Ar-Risalah Al-Jami'ah, menjelaskan tentang keadaan orang yang meninggal dunia
tanda-tanda kiamat, serta ulasan tentang sunnah dan bid'ah. Karya kelimanya yaitu An-Nur Al-Mubin fi Mahabbi Syahid Al-Musalim yang menjelaskan tentang cinta kepada Rasul dan hal-hal yang berhubungan dengannya, menjadi pengikutnya dan menghidupkan tradisinya. Untuk karya terkenal yang terakhir yaitu Ad-Durar Al-Mutasirah fi Al-Masail Al-Tisya'ah Asyaratah yang menjelaskan tentang persoalan tarekat, wali, dan hal-hal penting lainnya yang terkait dengan keduanya atau pengikut tarekat. Teman-teman, sebenarnya masih banyak sekali karya dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini. Tetapi melalui 6 ini sudah membuktikan ya bahwa Kiai Hasyim Asy'ari ini memiliki intelektual tinggi dalam hal ilmu agama dan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, kita akan belajar tentang karir dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Mulai usia 15 tahun, beliau sudah berkelana mencari ilmu agama. Berikut pesantren yang disinggahi. Yang pertama ada pesantren Wonokromo Probolinggo, pesantren Langitan Tuban, pesantren Renggilis di Semarang, pesantren Siwalan, dan pesantren Panji di Sidoarjo. Pada tahun 1892, beliau menunaikan ibadah haji sekaligus menimba ilmu di sana dengan Syekh Ahmad Khotib, Syekh Mahfud At-Tirmizi, dan Syekh besar lainnya di sana. Kemudian, setelah pulang, pada tahun 1999, beliau mengajar di Pondok Pesantren Gedang yang diasuh almarhum kakaknya dulu. Pada tahun 1937, beliau didatangi pimpinan Belanda dengan maksud kehormatan, namun Kiai Haji menolaknya. Menurut beliau, kejadian itu mengingatkannya pada peristiwa di mana Nabi ditawari kaum jahiliyah dengan tihlal kedudukan, harta, dan gadis cantik. Namun, Nabi juga menolaknya. Malam harinya, beliau menasihati para santri untuk selalu mengikuti dan menjadikan tauladan dari perbuatan Nabi Muhammad SAW. Kemudian, pada tahun 1940, beliau ditahan oleh pemerintah Jepang. Beliau mengalami siksaan fisik sehingga salah satu jari tangan beliau cacat. Kemudian, pada tahun 1945, beliau terpilih sebagai Ketua Umum Dewan Partai Majelis Syuro Muslim Indonesia atau disingkat dengan Masyumi. Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada tahun 1964 juga mendapatkan penghargaan sebagai Pahlawan Nasional Indonesia oleh Presiden Indonesia Bapak Soekarno. Selanjutnya, kita akan belajar teori dan konsep pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Yang pertama yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari menggarisbawahi pendidikan dalam menuntut ilmu adalah niat yang tulus serta semata hanya untuk mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiai Haji Hasyim Asy'ari memasukkan ilmu-ilmu pengetahuan umum dalam madrasah, di mana di dalam sebuah madrasah yang mungkin hanya berkonsentrasi dalam pelajaran-pelajaran agama seperti fikih, tafsir, dan lain sebagainya, ilmu umum juga dimasukkan ke dalamnya. Melihat madrasah atau pondok pesantren saat ini juga melakukan hal demikian, agar segala yang diupayakan dari tujuan pendidikan dapat tercapai dan sesuai dengan segala target yang disiapkan. Tidak hanya membentuk kader-kader yang siap menghadapi akhirat, tetapi siap pula memikul kerasnya dunia dengan ilmu-ilmu agama dan umum yang telah dikuasainya. Selanjutnya, yang ketiga, setiap mata pelajaran harus ada refleksinya dengan tujuan pendidikan itu sendiri, dan menitik beratkan atau bertumpu pada Al-Quran dan As-Sunnah. Misalnya, dengan pendidikan yang saat ini berjalan, ilmu biologi yang dipelajari bertujuan untuk mencetak seorang dokter dari belajar di dalamnya. Tetapi, tidak cukup sampai di situ saja.
semua kembali kepada Al-Quran mengenai penerapan hukum yang terkandung di dalamnya. Poin yang keempat yaitu beliau menanamkan atau mengedepankan pembentukan akhlak, moral, dan etika menjadi nomor satu. Relasinya pada kurikulum saat ini adalah di mana akhlak seorang anak didik dan pendidik dalam proses belajar mengajar adalah yang fokus lebih utama. Jika dikaitkan dengan pendidikan sekarang, maka pemikiran Kyai Haji Hasyim Asy'ari berhubungan erat dengan aspek efektif siswa. Hal ini cukup penting karena dari hasil pemikiran beliau dalam karyanya Adab Alim wa Al-Muta'alim, di mana etika-etika pendidik itu memberikan pengaruh besar kepada anak didiknya. Konsep selanjutnya yaitu memiliki jiwa kepemimpinan yang bersifat karismatik. Jiwa kepemimpinan Kyai Haji Hasyim Asy'ari yang bersifat karismatik memberikan sentuhan bagaimana seseorang itu harus mampu memimpin dan memiliki jiwa kepemimpinan, tapi juga harus mau dipimpin. Dimana jika kita melihat kurikulum saat ini, yang mana seorang anak didik tidak hanya dicetak kepribadiannya di dalam kelas, melainkan ketika ia mengikuti sebuah organisasi baik di sekolah maupun di luar sekolah, mereka mampu menguasainya. Dari konsep tadi, bisa ditarik kesimpulan bahwa pemikiran Kyai Haji Hasyim Asy'ari masih bercorak tradisionalis. Meskipun demikian, pemikiran beliau tetap sesuai dan tepat jika diterapkan dalam pendidikan, terutama dalam beberapa aspek antara lain dalam hal tujuan pendidikan, yang materi dan dasar pengaplikasiannya di dalamnya menggunakan Al-Quran dan hadis. Itulah pembahasan tentang riwayat kehidupan tokoh pendidikan Indonesia, Kyai Haji Hasyim Asy'ari. Semoga bermanfaat. Silahkan ambil sisi baik dari pribadi beliau. Terima kasih udah mampir di channel YouTube Denny. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share supaya teman-teman kalian tahu siapa itu Kyai Haji Hasyim Asy'ari. Sekian yang dapat Denny sampaikan. Mohon maaf bila ada salah. Terima kasih, jaga kesehatan selalu, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.